بن عطية السكندري رحمه الله تعالى ومدنا بمدده الوافر في الدارين amin. Jadi Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau berkata, "Idza lam yakun bainaka wa bainallahi wara'un yahjuzuka an ma'asillahi idza khalawta wa illa fadha turab ala ra'si liqawli man lam yakun lahu wara'un yuhjizu an ma'asillahi idza khala lam ya'ba'illah bi syai'in min amali." Sayyidina Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau mengungkapkan, idza lam yakun bainaka wa bainallahi wara'un, jika tidak ada antara dirimu dan Allah itu sifat wara'. Jadi jika kamu tidak memiliki sikap wara', yaitu sikap yang mencegah seseorang daripada berbuat maksiat, jika kamu tidak memiliki sikap wara' antara dirimu dengan Allah, yang mana sikap wara' tersebut mencegahmu daripada perbuatan maksiat, idza khalauta, jika kamu dalam keadaan sendiri. Kalau tidak bermaksiat dalam keadaan halayak ramai ini lumrah, tapi ini tidak bermaksiat padahal dalam keadaan ada kesempatan sendiri tapi tidak maksiat. Kalau kamu tidak memiliki wara' itu yang mencegah dirimu berbuat maksiat ketika sendiri, wa illa fadha turab ala ra'sik, kalau kamu tidak memiliki sifat wara' tersebut, maka letakkanlah debu di atas kepalamu. Maksudnya apa? Itu betul-betul kehinaan yang luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena Nabi SAW beliau menyatakan, "Man lam yakun lahu wari'un yahjizu an ma'asillah idza khala." Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak memiliki sifat wara', yang sifat wara' tersebut mencegah dirinya daripada bermaksiat ketika dia dalam keadaan sendiri, lam ya'ba'illahu bi syai'in min amalih, maka Allah tidak peduli sedikit pun daripada amal perbuatan. Kenapa? Karena orang tersebut tanpa disadari telah meremehkan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Taufik itu menganalogikan sama kayak di lampu merah, ketika ada orang menerobos lampu merah, menerobos aturan, dan dia tidak meyakini adanya polisi. Misalnya waktu pas sudah ada polisi, maka ini melanggar. Tapi yang lebih parah dari itu, ketika dia melanggar lampu merah dan dia melihat ada polisi yang memperhatikan dia dan dia tetap melanggar. Ini lebih parah daripada yang pertama. Orang yang meyakini Allah tidak melihat dia, memperhatikan dia, ini kafir. Maksiat dan dia meyakini Allah tidak sedang melihat dia, ini kafir. Kenapa? Karena Allah selalu memperhatikan hambanya semuanya. Dan lebih parah lagi, ketika orang dia menyadari Allah itu yuraqibuh, memperhatikan dia, tapi dia masih berani melanggar daripada maksiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ghazali itu ya, yang kita baca di Bidayatul Hidayah, awal cara kita supaya kita bisa merasakan muraqabah, itu kan makom itu ya, makom muraqabah namanya. Ketika orang merasa dirinya diperhatikan oleh Allah, itu setiap orang berbeda-beda muraqabahnya. Kata Imam Ghazali, minimal awal-awal caranya itu kita bayangkan ketika mau bermaksiat itu ada satu sosok yang kita segani ada di depan kita dan melihat kita. Apa berani kita seperti itu? Tidak berani. Ya, kalau itu semakin baik, bayangkan yang melihat itu Nabi SAW. Karena kadang orang kalau langsung merasa yang melihat itu Allah, merasa yang melihat itu Nabi, terlalu tinggi sehingga tidak menyentuh. Tapi kalau yang dibayangkan itu pertama orang tuanya, ya Allah, kalau orang tua saya melihat, tidak mungkin saya berani kayak gitu. Orang tua ya, setelah itu membayangkan Rasulullah, setelah itu pada puncaknya itu maqamul muraqabah, ketika seorang merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Jadi diperhatikan oleh Allah itu hak, merasa diperhatikan, ini lain lagi, merasa dia itu diperhatikan sama Allah, itu sebuah maqam, namanya maqamul muraqabah. Jadi barang siapa yang ketika sendiri itu dia sukarela, ya, tidak ada wara' di dalam hatinya untuk menjauhkan dirinya daripada perbuatan maksiat, maka Allah tidak peduli lagi dengan amal perbuatannya itu. Kenapa? Karena dia telah menjadikan, ya secara tidak langsung dia telah menjadikan Allah itu ahwanun nadhirina ilaih,
yaitu seakan-akan dijadikan sebagai paling hinanya yang melihat dia. Namun dia ketika ada temannya aja tidak berani bermaksiat seperti itu. Ya, tapi kok kepada Allah berani, kan gitu. Berarti kan dia tanpa disadari telah merendahkan ya pandangan Allah terhadap dirinya tadi itu. Waliyatubillah min dzalik. Ya, sehingga ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya, "Ma malakuddin?" Wahai Imam Hasan Al-Basri, apa itu tiangnya agama itu? Fondasi agama yang paling kuat itu apa? Dijawab oleh beliau, al-wara'. Ketika orang tadi itu wara', ya wara' di dalam maksiat, jauh daripada maksiat, wara' daripada jabatan, tidak gila jabatan, wara' daripada harta yang bergelimang, dia wara' tadi, maka dia agamanya bagus. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu menjadi seorang imam ya, karena wara' tadi ini. Ya, ada salah seorang itu datang ke daerah Basrah, kemudian ditanya, "Man sayyidukum?" Siapa pemimpin kalian di sini? Tokohnya yang nomor satu ini siapa? Maka dijawab, pemimpin kami ya Sayyidina adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Yaitu Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan ini. Ketika ditanya, "Bima sadakum?" Dengan apa Imam Hasan Al-Basri itu kok bisa menjadi pemimpin kalian itu, menjadi tokoh yang luar biasa? Ada jawab, ya, nahnu nahtajuna ila ilmih, karena kami ini membutuhkan ilmu petuah-petuah beliau, arahan beliau, dan beliau istaghna ya an milkina, dan beliau Imam Hasan Al-Basri itu tidak memerlukan, tidak membutuhkan, apalagi minta atas apa yang kami miliki. Wara' beliau tadi, wara'. Sehingga ditanya, "Wa ma fasaduddin?" Imam Hasan ditanya berikutnya. Nah, kalau tiang atau yang memperkokoh agama itu wara', ketika seorang yang menjauhkan dari maksiat, menjauhkan daripada gila jabatan, ya, gila hormat, gila harta, itu agamanya bagus. Nah, kalau kita apa yang merusak agama? Beliau jawab, at-tama', yaitu sifat apa? Sifat tamak. Orang kalau sudah tamak, wah itu luar biasa. Ya, tamak sama jabatan, semuanya dihalalkan. Sholat dan ngurus sudah dia. Sholat dan ngurus. Yang penting apa? Patuh terhadap atasannya, sekalipun di luar daripada ajaran Islam sekalipun. Kenapa? Karena tamak. Dia yang penting jabatannya tinggi, yang penting hartanya tinggi, harta riba apa sedikit riba. Kalau dibilang misalnya riba sedikit atau banyak, satu hukumnya sama. Nah, tidak ada wara', tamak, dia akhirnya agamanya hancur. Naudzubillah min. Kemudian beliau menyatakan, la syai' yukhjiluka yaumal qiyamah mithlu dirhamin anfaqtahu fi haram. Nanti itu tidak ada satu hal yang membuat kamu malu. Jadi orang itu nanti kan malu, ya, naudzubillah. Orang malu karena perbuatannya ketika di dunia, dan tidak ada yang lebih membuat malu melainkan seperti uang yang kamu gunakan untuk perbuatan yang haram. Ini Allah Subhanahu wa taala ngasih nikmat, ya. Di antaranya Allah taala ngasih rezeki. Rezekinya nih seandainya dia buat yang halal, wah ini keuntungan yang luar biasa. Misalnya dibelikan sarung, ditaruh di masjid misalnya, wah jariah, setiap ada yang pakai dapat pahala. Dibelikan Al-Quran, dibuat taruh di masjid, taruh di TPG, amal jariah. Ditaruh dikasihkan ke orang yang memerlukan, dimakan, luar biasa, hasilnya itu luar biasa. Dan ini bukan hanya dibuang sia-sia, tapi justru dipakai di dalam hal yang haram. Sehingga Imam Ahmad, beliau pernah ditanya, bima talinul qulub, baik Imam, apa perkara yang dapat membuat hati tadi itu halus lembut? Maka dijawab oleh beliau, bi aklil halal, yaitu dengan makan makanan yang halal. Makanya sebagaimana tidak ada yang membuat malu orang seperti menginfakkan hartanya di dalam yang haram, maka disebutkan juga la syai' yanfa'uka yaumil qiyamah mithlu dirhamin anfaqtahu fi halal. Tidak ada yang lebih membuat kamu itu merasa mendapatkan manfaat yang besar kelak pada hari kiamat melebihi daripada 1 dirham yang kau infakkan di dalam kehalalan. Sebagaimana cerita itu, ya, ketika ada orang meminta ke tempatnya salah seorang muslim, ya, minjem 10 dirham, ya,
minjem 10 dirham tapi nggak dikasih. Ya, minjemnya 1 dirham, mengutang 1 dirham, nggak dikasih. Akhirnya dia sedih ketika dilihat oleh salah seorang Yahudi. Kamu kok sedih? Ya kenapa? Dijawab, hari ini hari Asyura, saya mau mengutang 1 dirham saja kepada tetangga saya Muslim tadi itu, tapi nggak dikasih. Akhirnya dikasih. Ya, orang Yahudi tadi itu masuk mengambil 10 dirham, ini buat kamu, tak kasih, nggak usah utang. Akhirnya pada malam harinya Muslim tersebut mimpi dalam keadaan yang sangat haus luar biasa, kacau balau ini ya. Alam tadi ini ya karuan. Haus minta minum, dia melihat istana, didatangi istana, dia teriak-teriak minta air minum, tidak dikasih. Akhirnya keluar satu sosok, ya Fulan, ketahuilah istana ini sebelumnya ini atas nama kamu, Fulan bin Fulan. Tapi gara-gara 1 dirham tadi itu kamu nggak kasih utang Muslim saudaramu itu, utang 1 dirham tidak kamu kasih, maka sekarang istana di surga ini berubah menjadi tetanggamu yang Yahudi tadi. Akhirnya bangun tidur kaget Muslim, ya Allah, 1 dirham ya, 1 dirham bisa menyebabkan apa? Istana tadi itu berubah. Akhirnya esok paginya diparani itu yang Yahudi didatangi, ya, minta maaf. Dia bilang, apa betul lah, apa kamu mengutangi saudara saya Muslim? Belum, bukan mengutangi, saya kasih 10 dirham. Oh gitu ya, Masya Allah, kan kamu Yahudi, saya beli ya pahala yang kamu dapatkan daripada apa bersedekah tadi itu, saya beli, saya ganti 10 dirham. Tidak, saya tidak mau, saya beli 20 dirham, saya tidak mau 30 dirham. Sampai dijawab oleh Yahudi itu, hatta sekalipun kamu bayar 100 dirham, tidak bakal saya kasih istana tadi itu. Akhirnya kaget Muslim, tahu kamu masalah istana? Maka dijawab, karena saya pun tadi malam mimpi persis seperti yang kamu lihat tadi malam, dan pagi ini saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, jadi jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun kebaikan, sebagaimana jangan sampai kita mengucilkan sekecil apapun kejelekan. Bisa jadi hal tersebut ada letak murka Allah kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-Nya Allah yang memiliki sifat wara, yang mencegah antara kita dengan maksiat Allah dalam keadaan halayak ramai maupun sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.